Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita berjumpa dalam kisah sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Inilah kisah sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Dia adalah muazin pertama yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan azan sebagai tanda pengingat sholat. Dia begitu istimewa, sehingga suara sandalnya pun terdengar Nabi di surga. Bilal yang berasal dari Habasyah, Ethiopia. Dia berasal dari keturunan berkulit hitam. Bilal termasuk as-sabiqun al-awwalun, yakni termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Dia satu dari 5 orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat masuk Islam, Bilal masih bekerja sebagai budak dari seorang majikan yang bernama Umayyah. Umayyah tak rela budaknya masuk Islam. Ia pun menyiksa Bilal dengan menjemurnya di bawah terik sinar matahari. Bahkan dada Bilal sempat ditindih batu hitam hingga napasnya tersengal-sengal. Semua dilakukan Umayyah agar Bilal meninggalkan Islam untuk kembali menyembah Lata dan Uzza. Namun Bilal bertahan pada keislamannya. Beratnya sisaan yang dia terima tak membuatnya goyah dan meninggalkan Islam. Pertolongan Allah pun datang kepada Bilal. Salah seorang sahabat Rasul yang lain, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, yang melihat peristiwa penghukuman itu kemudian membebaskan Bilal. Sejak itu, Bilal selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Bilal termasuk di antara salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ini seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti diriwayatkan dalam hadits Bukhari, fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah, yang artinya sesungguhnya aku mendengar suara gerakan 2 sandalmu di hadapanku di surga. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah dalam hadis Muslim, suatu ketika usai sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatanmu yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam. Karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara terompahmu atau sejenis alas kaki di depanku di surga." Bilal radhiyallahu anha menjawab, "Tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku lakukan yang lebih kuharapkan manfaatnya dalam Islam dibandingkan dengan harapanku terhadap perbuatanku yang senantiasa melakukan salat atau sunnah yang mampu aku lakukan setiap selesai bersuci atau berwudu dengan sempurna di waktu siang ataupun malam." Lalu, mengapa Bilal dipilih Rasul sebagai muazin? Oleh Rasulullah, Bilal dipilih sebagai muadzin lantaran memiliki suara yang indah dan keras, sehingga bisa terdengar hingga jarak yang jauh. Dia pun mendapat gelar sebagai muadzin Rasulullah. Dialah yang senantiasa mengumandangkan adzan setiap sholat wajib tiba. Ketika Rasulullah wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau pada 8 Juni 633 Masehi, Bilal bin Rabah memutuskan untuk berhenti menjadi muazin Rasul. Dia tak kuasa menahan kesedihan ditinggal Rasulullah. Setiap kali mengumandangkan azan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tangisnya pecah dan hatinya bergetar.
Tak sanggup menahan kesedihan, Bilal memutuskan meninggalkan Madinah. Bilal ikut pasukan pembebasan Islam menuju Syams, dan kemudian tinggal di Homs dan tinggal di Syria, kini disebut Suriah. Itulah kisah kali ini tentang Bilal bin Rabah. Semoga kalian dapat meneladani sifat dan amal-amal saleh Bilal bin Rabah. Ila liqa teman-teman.